Halo Sobat Dua, kembali lagi dengan saya Timothy. Masih saya lagi di acara Ngopsi, Ngobrol Psikologi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai konten psikoedukasi, yaitu mengenai Young Leadership. Nah kebetulan hari ini kita bersama dengan Mbak Dewi. Mbak Dewi bisa melambaikan tangannya ke kamera. Ya, Halo, selamat pagi, siang, sore, malam iya. untuk Sobat Dua semuanya. Selamat ketemu kembali dengan saya. Ya, waktu itu Mbak Dewi sudah sempat menjadi narasumber Iya, pada waktu itu dan sekarang Mbak Dewi kembali lagi menjadi narasumber kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang young leadership. iya. Yang artinya pemimpin muda, Muda, pemimpin betul. muda. Nah, sebenarnya ketika kita membahas tentang kepemimpinan, Mbak, Mm-mm. sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan itu, Oke, baik di kalangan muda? iya. Baik, jadi yang leadership gitu ya, dari Iya, dua kata, yang dan leadership. Ini kita leadership dulu gitu ya. Leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan itu adalah proses di mana seseorang itu bisa mempengaruhi dan membimbing orang lain atau kelompoknya atau mungkin bisa dikatakan bawahannya begitu untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Jadi ada proses bisa mempengaruhi gitu ya, melibatkan kemampuan seseorang untuk memberikan arahan, kemudian juga menginspirasi, memotivasi orang lain supaya orang lain yang bekerja sama dengannya itu bisa bekerja sama dengan lebih efektif dan mencapai tujuan bersama. Kira-kira begitu, Mas Timothy. baik Mbak. Jadi kepemimpinan itu sebuah apa ya? Soft skill yang memang harus dimiliki oleh anak muda sebenarnya. Betul, kenapa kok sekarang anak muda ini digembar-gemborkan gitu ya, harus punya yang namanya leadership gitu ya, Iya, harus punya kepemimpinan begitu ya. Nah sebetulnya kalau kita bicara tentang dunia saat ini gitu ya, terlebih khusus lagi Indonesia, di tahun 2045 kita akan masuk dalam Indonesia Emas, di mana memperingati 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah di sini punya tantangan yang sangat besar gitu untuk para muda ini bisa mengambil tampuk-tampuk kepemimpinan. Nah, kenapa itu kemudian menjadi penting? Nah, kalau nggak dicoba dari sekarang, nggak dipersiapkan dari sekarang, iya. lalu nanti bisa kikis nih generasi-generasi sekarang nggak ada yang bisa menjadi Pemimpin di masa pemimpin di depan. masa depan, Iya, terutama utamanya di tahun 2045 saat kita masuk dalam Indonesia Indonesia Emas Emas. Nah, gitu. berarti anak muda yang masuk dalam generasi Y, Z Ya. itu apakah bisa menjadi seorang pemimpin, Mbak? Oh, sangat mungkin, sangat bisa, Sangat bisa ya. sangat bisa. Kalau boleh tahu, sebenarnya apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak Gen Z, Mm-mm. Gen Y ya, yang memang dibutuhkan tuh dalam sebuah kepemimpinan dalam masa mendatang, terutama dalam masa Indonesia Emas pada tahun 2045. Iya, iya. Jadi memang generasi muda termasuk generasi milenial itu Ya, Gen Y gitu ya, dan generasi di bawahnya, generasi Z itu sangat mungkin sekali untuk bisa menjadi pemimpin gitu. Dan memang latihannya kapan ya? Sekarang ini gitu. Kalau nggak sekarang lalu kapan gitu kan? ya. Nah, apa saja yang bisa dipersiapkan begitu ya kira-kira ya untuk menjadi seorang pemimpin? Yang pertama memang harus punya keterampilan interpersonal. Biar bagaimanapun pemimpin itu kan pasti akan berhubungan dengan Banyak orang-orang di orang. sekitarnya, betul Iya, nggak? betul. Nggak mungkin kalau pemimpin itu cuma berdiri sendiri satu orang, namanya bukan Nah, bukan pemimpin kalau pemimpin. itu ya Iya, kan. Nah kalau pemimpin ya pasti akan bekerja sama dengan orang lain yang ada di bawahnya. iya. Maka keterampilan interpersonal itu menjadi penting untuk dimiliki. Keterampilan interpersonal itu apa? Meliputi mendengarkan yang efektif, berkomunikasi dengan efektif gitu ya. Termasuk juga bagaimana bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Nah ini menjadi sangat penting dalam kepemimpinan. Kenapa? Karena dalam sebuah organisasi tertentu yang ada pemimpinnya kan dibutuhkan trust. Iya, kepercayaan. Kepercayaan kan. Nah, dimulai dari mana ya? Pemimpin harus bisa membuka diri, membangun hubungan yang baik dengan anggota-anggotanya, Iya. kemudian juga
harus bisa berkomunikasi dengan efektif, mendengarkan dengan aktif, begitu. Itu yang pertama. Yang berikutnya ya ada hal-hal yang lain yang saya rasa harus punya visi yang jelas, begitu ya. Ngerti nih sebagai seorang pemimpin tuh mau dibawa kemana sih organisasi Iya, yang iya. dia pimpin gitu ya. Jadi penentu arah. Betul, jadi nahkoda kan Iya. sebenarnya. Ya benar bahwa pemimpin itu terus nggak one man show juga, tetapi setidaknya punya tujuan yang jelas. Jangka pendek tuh aku mau ngapain ya? Sebagai seorang pemimpin dalam organisasi di mana aku bernaung misalnya, entah itu BEM misalnya, atau mungkin himpunan mahasiswa, Iya. atau mungkin organisasi yang lain, organisasi sosial, keagamaan, atau apapun itu, punya visi yang jelas dalam jangka waktu sekian bulan misalnya. Aku harus bisa mencapai tujuan target. apa. Iya. Betul, mencapai target apa. Lalu kemudian jangka panjangnya mau apa. Ya kan? Iya. Misalnya kalau misalnya 6 bulan sekali, dalam jangka waktu 6 bulan tuh saya pengen punya tujuan ini. Lalu kemudian 1 tahun ke depan saya pengen punya tujuan target visi yang jelas itu seperti apa. Iya. Dan jangan lupa visi ini juga harus diinformasikan, dikomunikasikan kepada bawahannya. Betul. Betul. Kalau kemudian punya visi yang bagus, visi yang jelas, tetapi juga bawahannya itu nggak ngerti tentang visi itu, nggak bisa jalan nanti. Nggak bisa jalan, sama aja ya kan gitu. Jadi ya memang tetap harus dikomunikasikan begitu. Ya. Berarti memang seorang pemimpin yang baik itu memang harus mengkomunikasikan visinya yang sudah dimiliki ke anggotanya. Benar. Kemudian juga harus bisa men-set target dan juga bagaimana cara untuk mencapai target sebuah visi yang sudah ditetapkan oleh seorang pemimpin itu. Nah, betul sekali. Berarti seorang pemimpin ini mendapatkan pelatihannya di mana? Apakah bisa belajar sendiri atau kita ada kepelatihan khusus yang memang melatih kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik gitu. Nah, ini menarik ya. Sebenarnya itu kan sebuah soft skill yang kita miliki gitu. Ada banyak teori yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu seorang leader itu become a leader since born. Artinya a born leader gitu. Ada seorang pemimpin yang memang itu dari lahir dalam tanda kutip itu ditakdirkan, digariskan ya memang punya kepemimpinan yang besar begitu ya. Punya karisma sebagai pemimpin. Tetapi apakah hanya mereka ini saja yang bisa menjadi pemimpin? Ternyata tidak. Kepemimpinan itu juga bisa dibentuk melalui latihan. Ya kan tadi pertanyaan apakah bisa dilatih betul, bisa gitu dilatih, ya. Sangat mungkin gitu ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Nah, kalau kita sekarang sebagai mahasiswa, latihannya yang paling mudah apa? Memimpin diri kita sendiri sebetulnya. Betul. Yang pertama itu harus bisa memimpin diri sendiri. Betul. Yang pertama dan utama harus bisa memimpin diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Ya, membuat hal-hal yang akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Ada jangka waktu, kan tadi bicara tentang visi, target gitu ya. Ada target yang akan dicapai. Misalnya dalam 1 hari itu aku akan ngapain. Lalu kerjakanlah itu, semua usaha upaya dilakukan untuk mencapai itu. Kalau misalnya ada salah atau enggak berhasil ya koreksi, dievaluasi. Apa ya kekurangannya di sebelah mana. Ini juga bagian dari kita mengasah sensitivitas kita gitu. Oh iya ternyata tadi nggak bisa berhasil mencapai target ini karena ada satu dan lain hal. Nah kita belajar tentang time management akhirnya. Nah dari memimpin diri kita sendiri, kemudian itu akan membuat kita semakin PK, muncul kepekaan gitu ya. Untuk bisa dengan lebih mudah memimpin orang lain. Nah dalam skop yang lebih besar misalnya apa? Kerja kelompok. Nah ini masih kecil nih kalau dibilang ini kerja kelompok doang kerkom gitu ya. Masih kecil gitu ya skopnya. Tetapi apakah dalam kerja kelompok gak ada kepemimpinan? Ada. Tentu gimana saja. Mas Timothy? Ngerasain gak? Ngerasain banget. Rasain banget ya. Harus ada seseorang yang mengarahkan kelompok, benar gak? Iya. Harus ada seseorang yang kemudian membuat memimpin arah diskusi dalam kelompok. Kita mau apa nih? Targetnya bagaimana? Ya harus dikumpul kapan? Nah gitu. Timeline ya kan, timelinenya seperti apa?
upaya kita apa, Iya. usaha yang kita lakukan seperti apa, sumber daya kita bagaimana. Nah itu kan muncul tuh yang namanya komunikasi, ya kan. Iya. Muncul juga yang namanya kemudian kita harus bekerja sama dengan orang lain, termasuk juga kepemimpinan itu teruji di sana. Jadi Iya. sebetulnya dalam skop-skop kecil itu sebetulnya juga sudah latihan loh gitu. Iya, mulai dari kerja kelompok ya Kerja ternyata. kelompok, betul, kerja kelompok. Mau yang skop lebih besar misalnya apa? Apa ya? Kepanitiaan. Kepanitiaan. Betul. Kepanitiaan. Nah, ini pasti juga menjadi tempat yang sangat menantang untuk kita belajar tentang kepemimpinan. Tapi kan saya misalnya cuman sebagai ini Anggota. Iya. anggota tim aja nih. Tapi kan tetap kita akan bekerja sama dengan orang lain. Kita pun juga memimpin diri kita sendiri gitu kan. Nggak selalu kita menjadi ketua di sana, tetapi anggota pun itu kita juga belajar bagaimana kita menjadi seorang pemimpin. Menurut saya begitu ya. Jadi apakah kemudian secara formal itu bisa dipelajari? Bisa. Memang ada ya sekolah-sekolah atau pelatihan-pelatihan yang secara formal itu diberikan untuk meningkatkan soft skill leadership gitu. Misalnya tentang workshop leadership atau seminar tentang kepemimpinan gitu ya. Atau leadership training nih, pernah juga ya mendengar gitu ya. Sering Ini kan banget. formal ya dilakukan gitu ya. Dibentuk memang khusus untuk melatih tentang itu. Iya. Nah, tetapi apakah yang informal itu nggak ada? Enggak juga. Yang informal justru yang sehari-hari kita temukan dalam kehidupan yang nyata, yang real, itu juga menjadi wadah kita untuk belajar menjadi pemimpin. Gitu. Benar banget. Ternyata banyak hal yang dalam kehidupan seharian kita itu tidak sadar kalau kita tuh sedang belajar menjadi seorang pemimpin. Benar. Tanpa harus sekolah formal misalnya gitu. Betul. Contohnya kalau kerja kelompok, sering banget ditemuin biasanya ada yang bagian tim kerja, ada yang bagian tim kelompok gitu. Nah, gimana tuh tim kerja adalah yang mengerjakan? Iya, tim kelompok hanya yang numpang nama di situ. Iya benar-benar yang numpang nama gitu ya. Ini saya juga banyak dapat ini nih sharing dari teman-teman mahasiswa itu kalau ngumpulin tugas, Bu, yang nomor ini sama nomor ini nggak ngerjain ya Bu gitu kan. Yang nomor ini sama ini cuma ngerjain sekian persen misalnya gitu ya. Nah, ini menjadi sayang gitu ya pada saat kita punya ruang-ruang yang bisa kita pakai untuk melatih kepemimpinan kita, tapi kita tidak pakai itu, kita abaikan itu. Gitu kan. Tidak peka jadinya. Nah, maka kemudian sensitivitasnya itu jadi kurang gitu. Jadi kita kehilangan momen untuk belajar menjadi seorang pemimpin. Menurut saya begitu. Iya. Berarti seorang kepemimpinan itu memang harus banyak belajar ya, mulai dari hal-hal kecil hingga hal-hal besar. Betul. Nah, untuk kita seorang pemimpin yang calon pemimpin yang masih muda sekarang, kita kan maksudnya Gen Z. Iya. Ada pemimpin di atas kita, Gen Y dan juga Baby Boomers. Nah, itu sebenarnya apakah terdapat perbedaan antara bagaimana cara mereka memimpin antara generasi ke generasi dan apakah itu memang akan berpengaruh terhadap perkembangan zaman gitu? Oke. Basically perbedaannya memang pada ciri khas dari generasi tersebut ya. Memang ada perbedaan karakteristik begitu antara generasi Z, generasi milenial. Generasi milenial kan berarti generasi X ya, dan generasi di atasnya yaitu generasi baby boomers. Hal-hal apa saja yang berbeda? Pertama jelas pemahaman tentang teknologi. Mana yang disebut sebagai native digital atau digital native pasti adalah generasi Z. Benar nggak? Iya. Kenapa? Karena generasi Z ini lahir pada saat teknologi itu sudah lahir. Iya. Sudah lahir berkembang. Baby boomers nggak kenal dengan yang namanya teknologi handphone zaman sekarang gitu ya. Kalau generasi Y ya memang tumbuh di era digital. Sehingga memang kemudian ini salah satu hal yang bisa membuat perbedaan yang sangat nyata antara tiga generasi ini. Iya. Nah, kalau kemudian generasi Z dan generasi milenial ini tumbuh dalam era digital, maka pasti akan lebih mudah untuk kita menggunakan teknologi dan juga memanfaatkan media sosial. Ya,
kita juga sudah sangat Sudah familiar. nyaman, betul, sangat familiar untuk berhubungan berkomunikasi dengan orang lain menggunakan teknologi, ya kan. Sedangkan kalau generasi yang di atasnya, generasi baby boomers misalnya, itu cenderungnya mereka ya mungkin akrab sih dengan teknologi gitu ya, tetapi agak lambat gitu dalam beradaptasinya. Dan bahkan mungkin menggunakan teknologi itu kemudian kalau kita lihat gitu, kalau dipergunakan oleh para baby boomers gitu seolah-olah kayak ya kok cuman buat gitu aja sih. Misalnya apa contohnya? Ada WhatsApp group kelompok gitu ya, WhatsApp grup. Lalu baby boomers tuh cuman biasanya ngirim-ngirim tulisan selamat pagi di forward gitu kan paling sering nih muncul nih sering. Stiker-stiker biasa gitu. Betul, stiker-stiker. Lalu mungkin ada informasi dari siapa, ini cuman meneruskan dari WA grup sebelah misalnya kayak gitu ya. Itu just like that gitu. Di pandangan generasi milenial dan generasi Z pasti itu dianggap apaan sih gitu. Iya benar, kan? Benar nggak? Iya. Nah ini jadi mungkin mereka juga akrab dengan teknologi, tetapi penggunaannya itu tidak seluas yang masih muda. Iya, atau mungkin seluas dan seluas gitu ya. Dan mungkin yang teman-teman yang generasi milenial, generasi Z ini bisa mempergunakan itu untuk hal yang lain gitu. Yang kaitannya apa ya? Mungkin untuk berkomunikasi dengan lebih intens, lebih dalam misalnya begitu. Nah ini kan contoh nih, baru dari segi karakteristik ini. Nah apakah kemudian itu bisa membuat berbeda gitu ya? Ya kalau kita sekarang hidup di dunia digital, kemudian kita menggunakan teknologi sebagai alat untuk kita berkomunikasi dengan orang banyak, ya maka itu pasti juga akan terpengaruh. Betul. Ya, kemudian berikutnya, apakah secara umum itu memang ada perbedaan gitu ya antara generasi ini gitu. Generasi milenial dan generasi Z itu mereka cenderung suka sesuatu yang kolaboratif. Berkolaborasi dengan banyak orang. Benar, berkolaborasi dengan banyak orang gitu ya. Ada komunikasi dua arah gitu ya. Itu akan lebih dinilai sebagai hal yang positif. Jadi nggak selalu dapat umpan balik itu selalu negatif, enggak gitu. Tetapi justru kalau nggak ada respon atau nggak ada komen, nih kok nggak ada komentar ya dari atasanku ya, kenapa ya? Jadi pingin tahu apa ya feedbacknya seperti apa. Generasi ini adalah generasi yang memang cenderung speak up gitu. Iya, lebih berani untuk menyuarakan. Benar, lebih berani untuk menyuarakan. Kenapa ya? Karena memang kita hidupnya kan udah di era digital gitu. Betul. Yang semuanya itu semua serba ya mudah gitu untuk menyampaikan sesuatu. Dan kita pun terbiasa untuk menyampaikan sesuatu. Pasang status Instagram, pasang status di WA, di mana-mana itu kan sebetulnya kita menyuarakan sesuatu. Iya, menyuarakan suara kita. Menyuarakan suara kita. Artinya kita juga punya keinginan untuk berkomunikasi dengan lebih intensif gitu. Iya. Nah inilah yang kemudian juga membedakan. Ya kalau generasi Z dan milenial itu cenderung kolaboratif gitu. Maunya ya kolaboratif, ada komunikasi, ada apa-apa ya dibahas gitu. Nah sedangkan kalau generasi yang lebih sepuh di atasnya gitu ya, generasi baby boomers biasanya lebih sifatnya itu kepemimpinan yang hierarkis, struktural gitu ya, yang ada birokrasinya gitu. Kenapa begitu ya? Memang di zamannya begitu, semua harus yang teratur gitu kan, harus semua dibuat dalam konstruksi yang jelas gitu ya. Bukan berarti yang sekarang nggak jelas, tidak, tetapi dengan adanya hierarki itu kemudian kadangkala itu meniadakan kesempatan untuk berkomunikasi dengan lebih terbuka. Lebih terbuka. Karena memang ada kayak suatu batasan antara misalnya antara divisi dengan divisi yang lainnya begitu. Betul, betul sekali. Berarti kalau semisal generasi saya itu bekerja sama dengan para generasi sepuh di atasnya atau senior saya di atasnya, itu kan terdapat perbedaan nilai, kemudian ada perkembangannya juga berbeda. Itu bagaimana kita untuk menyelaraskannya agar kita mendapatkan
tujuannya tuh yang sama meskipun kita berbeda generasi gitu. Betul. Jadi memang sekarang ini kan sangat mungkin ya kita dalam satu organisasi itu masih terdiri dari generasi baby boomers, generasi milenial dan generasi Z gitu ya. Iya. Dalam satu wadah yang sama. Itu sangat mungkin. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa selaras nih ini kira-kira hubungannya, memadukan gitu ya. Jelas yang generasi yang baby boomers mungkin maunya begini gitu ya. Yang generasi yang lebih muda tuh sukanya ayo cari-cari gini dikomunikasikan apa begitu ya. Sedangkan yang baby boomers mungkin nggak suka yang begitu, maunya produk akhir gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Memang yang pertama tetap kita harus berkomunikasi secara efektif. Komunikasi secara efektif itu harus dilandasi dengan namanya trust. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, trust ini harus dalam ranah yang sama, artinya punya paradigma yang sama. Nggak bisa kita punya praduga yang buruk gitu terhadap sesama anggota kelompok yang meskipun berbeda generasi gitu. Dengerin dulu nih misalnya. Ini juga salah satu bagian dari komunikasi nih. Kadang-kala yang lebih muda tuh gak mau dengerin dulu gitu kan. Betul. Sementara yang tua itu punya gagasan gitu kan. Punya yang dalam kelompok yang lebih sepuh itu punya gagasan-gagasan tertentu yang mana juga perlu kita dengarkan terlebih dahulu. Gitu. Nah itu semuanya bersumber pada apa? Sebetulnya pada trust. Nah, trust di dalam organisasi itu harus terbentuk dulu supaya komunikasi yang efektif itu bisa jalan nih gitu. Nah, trust itu bagaimana caranya? Ya harus saling membuka diri gitu kan. Mengakrabkan diri, bukan sokap ya. Zaman sekarang kan sokap gitu ya. Bukan itu, tujuannya bukan untuk sok akrab atau apa, tetapi lebih ya kita menyadari kita bagian dari sebuah kelompok yang sama, komunitas yang sama, yang punya tujuan yang sama. Gitu kan. Nah, maka ya kita harus bisa trust satu dengan yang lainnya. Untuk bisa trust dengan yang lain, berarti kita juga harus trust dengan diri kita sendiri. Dan kita harus bisa membuka diri kita supaya orang lain bisa trust dengan kita. Nah, apa contohnya misalnya? Kalau kita punya misalnya keterbatasan sesuatu ya bilang. Misalnya oke, saya nggak bisa nih jam segini karena apa? Karena saya ini ya bilang di situ. Artinya semua harus menyadari dan memahami masing-masing lawannya gitu, bukan lawan lah koleganya dalam sebuah kelompok itu. Nah dari trust itu kemudian memang bisa menjalin komunikasi yang efektif. Nah komunikasi yang efektif ini pun beragam. Kalau mungkin yang generasi muda gitu ya, mungkin by WA itu sudah cukup. Iya kan? Betul. Kalau generasi di atasnya harus tatap muka. Nah gitu, ini maksud saya ya kan harus tatap muka. Kalau memberikan undangan misalnya, kita mau rapat nih gitu kan. Harus formal, ada suratnya. Betul, harus formal ada suratnya gitu kan. Kalau yang generasi yang mungkin sudah tua, yang sudah terbiasa, ya memang saya tuh harus membaca suratnya nih. Untuk saya bisa menyadari bahwa untuk saya bisa notice bahwa ini tuh bener nih. Ini penting gitu. Kita mau rapat tanggal sekian. Ya kasih suratnya gitu kan. Ya ini nggak bisa kita hiraukan begitu saja gitu. Ya yang muda ya ngerem sedikit gitu kan. Oh ya mungkin bisa sekarang sudah nggak dengan paper, tetapi kita kirimkan by WA. Tapi juga by harus email. Betul, by email. Nah ini pelan-pelan mulai dengan hal yang seperti itu gitu kan. Lalu kemudian misalnya kalau yang muda cukup pakai WhatsApp aja gitu kan. Nggak usah pakai yang ini paperless apa segala macam. Nah ini hal-hal yang mudah sebenarnya yang memang itu berdasarkan apa ya, berdasarkan kebiasaan antar generasi itu. Betul. Ya kan, kalau yang dulu mungkin ya dianggap sah kalau memang sudah kita ada melihat suratnya nih gitu kan. Nah ini sementara kan zaman sekarang nggak gitu. Kita kirim by email itu bisa, kirim by WhatsApp bisa. Hal yang remeh-temeh dalam tanda kutip ini harus bisa dikomunikasikan secara efektif. Gunanya apa ya? Supaya nggak ada kesalahpahaman dan trust itu tadi tetap bisa terbangun gitu. Berarti memang kita anak muda juga memang
terdapat perbedaan itu memang kita harus belajar dalam situasi itu ya. Jelas, pasti harus. Kita harus mengomunikasikannya, kita harus mendengar. Dari mendengar dan mengomunikasikannya itu kita menemukan sebuah titik, kita bisa memecahkan masalah. Ya, Kemudian kita menemukan jalan keluarnya. Disitulah kita belajar untuk menjadi seorang pemimpin secara tidak langsung ya. betul. Dan ingat juga bahwa kita itu unik gitu ya. Setiap generasi pun itu Iya. adalah unik. Masing-masing tuh punya keunikan sendiri. Nah, ya sudah nggak usah disalahin gitu ya. Ya memang kayak gitu kok modelnya Dimaklumi. gitu. Dimaklumi gitu kan. Bukan terus kemudian wah kalau kayak gitu terus kita jadi nggak bisa bekerja sama, ya nggak juga. Kadang-kala kita juga membutuhkan generasi yang tua untuk mungkin memberikan masukan yang lebih pas atau apa. Tetapi apakah generasi yang tua tidak membutuhkan anak muda? Oh salah kalau kayak gitu. Tetap butuh anak muda kan. Iya. Toh sekarang kita hidupnya juga Di yang akan perkembangan zaman yang tahu siapa kan anak Iya. muda gitu. Dan nanti yang akan menjadi pemimpin siapa? Kita para anak muda. Anak muda juga. Bukanlah lebih baik kalau itu kemudian ada seperti ya regenerasi gitu. Iya, betul. Walaupun memang ada gap generasi di sini. Tetapi memang masing-masing harus punya perspektif yang sama bahwa oh anak muda itu memang unik ya. Keunikannya begini. Oh yang generasi tua tuh ya memang unik ya. Seperti ini. Tapi tetap punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Iya. gitu. Kalau menurut saya sih itu ya. Jadi tetap dalam rangka membangun trust itu ya tetap semua diarahkan ke hal yang positif. Karena kalau kita sudah punya prasangka yang buruk gitu ya. Wah itu tuh gara-gara ini cuman mau pakai surat yang gini aja jadi menghambat apa-apa. Jadi perspektif yang buruk Malah dan jadi sebagainya. tidak enak nanti lingkungan kerjanya. Tidak enak lingkungan kerjanya. Akhirnya apa? Trustnya jadi hilang gitu. Betul. Baik, Begitu, terima Mas kasih Mbak. Timothy. Yang terakhir, sebenarnya tantangan yang akan dihadapi oleh generasi muda dalam memimpin, baik dari organisasi, komunitas, ataupun lingkup kerja, itu apa aja? Boleh tolong di-spill nggak ini? Oke. Supaya kita ini bisa siap gitu nanti. Oke, baik. Tantangan ya. Iya. Yang pertama jelas memang bagi yang belum pernah menjadi pemimpin maka ada lack of experience, kurangnya pengalaman. Iya. Ya kan? Pengalaman praktis untuk menjadi pemimpin yang kemudian itu membuat kita jadi nggak percaya diri dalam memimpin atau dalam mengambil sebuah keputusan besar. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Ya kita harus latihan tiap hari. Melatih untuk menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Baru kemudian dalam lingkup-lingkup yang tadi sudah saya sebutkan. Lalu apa berikutnya? Tantangan berikutnya, perubahan teknologi yang sangat cepat. Jelas ini nanti dengan adanya perkembangan teknologi yang cepat, itu pasti akan berpengaruh dalam organisasi. Apa yang bisa kita lakukan? Ya mau gak mau harus beradaptasi ya kan. Harus mempelajari teknologi. Kalau zaman dulu mungkin yang namanya rapat gitu ya, mungkin cukup pakai proyektor yang proyektor. ditulis pakai kertas bening misalnya, itu ditayangkan begitu ya. Oh yang pakai kaca pembesar itu ya? Iya betul ya kan, pernah kayak gitu ya. Pernah. Lalu kemudian mulai pakai apa? PPT, PowerPoint. Sekarang sudah sangat beralihnya luar biasa. Canva Google bisa. Slides. Nah, pakai Prezi juga bisa gitu kan. Ini menunjukkan bahwa ya teknologi itu bergerak dengan cepat. Nah, apakah kita mau ketinggalan atau tidak? Kan itu juga misalnya kalau kita rapat nih, kita pakai itu juga, nggak mungkin kita kembali ke tahun 2000-an yang pakai tadi itu kertas bening ditulis itu, mau nggak Mas kayak gitu? Aduh capek kayaknya. Capek ya, nggak mau gitu kan. Ya itu teknologi itu kan mempermudah kita dan itu mempermudah juga kita dalam mengelola organisasi kita gitu kan. Nah pemimpin pun itu juga harus memiliki sensitivitas terhadap perubahan teknologi yang cepat. Saya pun belajar untuk itu ya. Dulu kalau saya misalnya ngajar gitu mungkin pakai PPT aja udah cukup gitu. Tapi lama-lama kok ya bosen juga kalau lihat mahasiswa presentasi kok bisa bagus-bagus. Akhirnya apa ya belajar. Ikut belajar gitu kan. Mau nggak mau. Kenapa ya? Semua teknologi memang ke arah ke sana gitu kan. Nah kemudian apalagi yang bisa kita tantangannya gitu ya. Tadi kan pertanyaannya adalah tantangan bagi generasi muda dalam memimpin gitu kan. Yang the last but not least sebetulnya menurut saya adalah walk the talk.
Pernah mendengar kata-kata itu nggak, Mas? Pernah, tapi itu lama sekali Lama ya? denger ya. Walk the talk. Artinya melakukan apa yang kamu ucapkan atau mengucapkan apa yang kamu lakukan. Artinya apa? Sebetulnya konsisten. Kalau kita bilang bisa, ya berarti harus bisa melakukan itu. Kalau kita bilang nggak bisa, ya sudah, cukup nggak bisa ya nggak bisa. Sebetulnya katakan dia jika iya dan tidak jika tidak, sebetulnya gitu kan. Itu wujud dari komitmen dan tanggung jawab kita kalau menurut saya itu. Pada saat kita kemudian diberikan tugas atau tanggung jawab, kalau kita mau menjadi seorang pemimpin ya walk the talk. Kalau kita meminta orang lain untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan, ya itu harus sudah pada diri kita sendiri diterapkan. Terus mencerminkannya juga ke orang lain. Betul, mencerminkannya. Nah itu akhirnya membuat kita sebagai pemimpin itu kemudian juga dilihat sebagai pemimpin yang konsisten. Contohnya apa? Nggak boleh korupsi deh. Oh iya, betul. Ya kan? Itu harus, itu nggak boleh. Harus. Saya nggak mau anggota organisasi saya itu korupsi misalnya gitu. Nah, walk the talk-nya gimana? Ya saya juga nggak akan korupsi. Harus mencontohkan mencontohkannya. Karena kepemimpinan ini juga sebuah figur yang kemudian itu dilihat oleh banyak orang. Iya, betul. Apakah kita menjadi role model atau tidak melalui kepemimpinan kita. Maka walk the talk itu menjadi suatu hal yang menurut saya belum usang untuk kita lakukan sampai dengan saat ini. Baik. Mungkin itu Mas Timothy. Oke, baik, siap. Nah, untuk teman-teman para muda yang seperti saya, kalian semua harus menonton podcast hari ini karena memang ini sebuah bekal untuk kita di masa yang akan mendatang untuk menuju Indonesia emas. Banyak banget yang didapatkan kita untuk hari ini, mulai dari bagaimana kita harus menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana kita menjalankannya, bagaimana kita harus memberi contoh kepada bawahan kita. Itu semua harus kita terapkan mulai dari hal-hal yang sangat kecil, contohnya kerja kelompok, kemudian mungkin naik ke tingkat kepanitiaan, mungkin kalau sudah lebih besar lagi ke perusahaan. Nah itu sebuah bekal-bekal kecil yang memang nanti akan berperan sangat penting untuk kita di masa yang akan mendatang. Betul sekali. Baik, mungkin hanya sampai segini saja, Mbak. Ya, mungkin terima kasih sudah mau menjadi narasumber pada hari ini. Semoga kita memiliki kesempatan di lain waktu untuk menjadi seorang narasumber kembali dan saya juga menjadi host kembali. Semoga sukses apa yang akan Mbak jalankan ke depannya. Siap. Terima kasih banyak untuk Mas Timothy dan juga Sobat Dua semuanya. Tetap bersemangat dengan apapun peran yang teman-teman miliki gitu ya. Dan jangan lupa untuk selalu walk the talk gitu tadi walk the talk. Walk the talk. Baik, terima kasih dan sampai jumpa Sobat Dua.